Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan bi faridati syiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihi bilam. Pemirsa UM Channel rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita saat ini telah memasuki bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Beriring doa semoga kita bisa mengisi bulan Ramadan yang mulia ini sampai akhirnya nanti, dan kita bisa berhari raya dengan terbebas dari segala dosa. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu Ramadan saat COVID-19. Kita telah maklumi bahwa telah 2 kali Ramadan kita berada pada saat melandanya COVID-19 di tanah air kita ini, bahkan di seluruh penjuru dunia. Tapi alhamdulillah, di dalam 2 tahun kita berada pada bulan Ramadan saat pandemi COVID-19 itu, kita semua bisa mengisi bulan Ramadan itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dan sampai bulan Ramadan yang ketiga ini, tampaknya COVID juga masih belum beranjak dari kehidupan kita. Tentunya para pemirsa rahimakumullah, kita harus sikapi wabah COVID-19 ini sebagai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tahu bahwa Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Segala apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan segala apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, karena kita masih berada dalam situasi COVID-19, maka pengalaman 2 tahun atau 2 kali Ramadan yang lalu harus kita jadikan sebagai pelajaran yang berharga. Dalam arti, selama 2 Ramadan itu kita masih tetap bisa mengisi Ramadan dengan baik. Karena walaupun ada COVID, tetapi nyatanya kalau kita kaitkan dengan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, ternyata mereka yang berkewajiban menjalankan puasa itu adalah orang mukallaf. Yang secara lebih rinci, orang mukallaf adalah seorang muslim yang sudah baligh dan kuat untuk menjalankan puasa. Nah, kalau kita melihat dari kriteria mukallaf ini, maka nyatanya mayoritas umat Islam ternyata tidak punya alasan untuk meninggalkan puasa Ramadan ini, walaupun pada situasi melandanya COVID-19. Pada bulan Ramadan ini memang puasa bukan satu-satunya yang diperintahkan. Di samping juga tentunya kewajiban-kewajiban lain yang juga harus kita laksanakan di luar Ramadan, maka semuanya juga harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Memang pada bulan Ramadan ada tambahan kewajiban, yaitu berpuasa. Selain berpuasa, maka mengingat bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, maka kita juga dianjurkan di dalam agama kita untuk memperbanyak melakukan kebajikan. Di antaranya adalah memperbanyak mengerjakan sholat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak kegiatan-kegiatan ibadah, terutama yang lebih banyak pahalanya seperti menambah ilmu kita, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, terkait dengan puasa yang merupakan ciri khas pada bulan Ramadan ini, artinya puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
hanyalah pada bulan Ramadan ini, maka kita perlu sedikit membahasnya. Kembali kepada yang tadi disebutkan bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan kepada mereka yang telah mencapai keharusan atau yang mencapai taklif, yaitu mereka yang muslim, yang sudah balik, berakal, dan juga mampu berpuasa. Kalau melihat syarat-syarat ini, maka sedikit pun tidak akan mengganggu keberadaan COVID-19 ini untuk menjalankan puasa pada bulan Ramadan ini. Memang, kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 184, di sana dinyatakan bahwa faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa berada dalam perjalanan jauh, barang siapa yang pada bulan Ramadan ini sedang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan jauh, maka sekiranya dia meninggalkan puasa, maka bolehlah bagi mereka meninggalkan puasa itu dengan catatan nanti harus mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan karena sakit atau karena bepergian itu diganti dengan puasa di luar bulan Ramadan. Ini artinya mengingat mereka yang tidak terpapar oleh COVID-19 jauh lebih banyak, maka sudah bisa dipastikan bahwa mayoritas umat Islam masih tetap harus mengerjakan puasa pada bulan Ramadan ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang tidak mampu berpuasa karena sakit, dan sakit ini kalau kita kembali kepada kitab-kitab fikih, terutama yang bermadhab Syafi'i, utamanya kitab Fathul Mu'in, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, mengatakan bahwa mereka yang sakit ini sesungguhnya bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu mereka yang betul-betul sakit, baik secara nyata maupun secara hukum. Selain itu juga mereka yang secara hukum dianggap sebagai sakit, yang hal ini hanya berlaku pada kaum wanita yang berusia subur, yaitu mereka yang datang bulan, atau mereka yang sedang dalam keadaan nifas. Maka mereka walaupun mungkin mampu untuk berpuasa, namun hukum mengharamkan puasa untuk mereka, dan mereka harus menggantinya pada hari di luar Ramadan nanti. Pemirsa rahimakumullah, terkait dengan puasa ini bagi mereka yang sakit, maka sakit secara nyata ini pun juga bisa dipilah-pilah. Kalau sekiranya sakitnya itu sakit ringan dan dia masih mampu untuk berpuasa, maka disarankan untuk tetap berpuasa. Tetapi kalau sakitnya adalah sakit yang parah, yang manakala digunakan untuk puasa maka sakitnya tidak kunjung sembuh, atau malah cenderung menjadi lebih sakit, lebih parah, maka dia harus meninggalkan puasanya, harus menunda puasanya di luar Ramadan. Karena setelah tegas dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 tersebut, yaitu faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Mereka yang sakit, yang karena sakitnya tidak mampu berpuasa, atau kalau berpuasa maka kesehatannya terancam, maka penyakitnya tidak kunjung sembuh, maka silakan untuk meninggalkan puasa. Tapi jangan lupa bahwa nanti di luar Ramadan, kalau Ramadannya sudah selesai dan penyakitnya sudah tiada, maka dia harus segera mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan pada bulan Ramadan tersebut. Bahkan kalau ada di kalangan mereka, terutama yang sudah tua, yang tidak mampu berpuasa dan tidak mampu mengganti hari yang ditinggalkan itu, maka ada pilihan yang lain,
yaitu harus membayar fidyah. Termasuk mereka yang sudah terlalu tua dan tidak mungkin untuk mengganti puasanya, maka ada pilihan yang lain, yaitu membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin sebagai ganti dari 1 hari yang ditinggalkan puasanya itu, memberi makan orang miskin sehari sampai kenyang. Inilah ketentuan-ketentuan di dalam agama kita yang sungguh indah, yang tidak melanggar sifat-sifat dasar kemanusiaan atau fitrah manusia. Tidak ada paksaan bagi mereka yang berhalangan untuk menjalankan puasa. Mereka diberi alternatif-alternatif, baik yang berupa qadha maupun dengan cara membayar fidyah tersebut. Ma'asyiral muslimin, pemirsa WM Channel yang dirahmati oleh Allah, kiranya itu aja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Moga-moga apa yang tersampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan pertolongannya kepada kita agar kita masih tetap menjalankan perintah-perintahnya dan sekaligus meninggalkan larangan-larangannya, terutama pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.